Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ramadhani dengan NPM AB202410036. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus korupsi tata kelola tambang timah di Bangka Selatan. Dengan kepala tertunduk dan wajah tertutup masker, para tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola penambangan biji timah digiring keluar dari gedung Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu 18 Februari 2026 malam. Mereka berjalan beriringan menuju 2 unit mobil tahanan yang telah disiagakan di halaman. 5 orang tersangka digiring pada tahap pertama. Berselang 1 menit kemudian, 5 orang tersangka lain turut digiring keluar. Kelimanya kompak memakai dan rompi tahanan menutupi identitasnya. Semuanya melangkah cepat, nyaris tanpa berhenti. Kasus ini bermula pada sekitar tahun 2015 ketika PT Timah Tbk menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta sebagai mitra dalam kegiatan penambangan timah di wilayah Bangka Selatan. Kerjasama tersebut seharusnya hanya berupa jasa penambangan, karena izin usaha pertambangan berada pada PT Timah. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa perusahaan mitra justru diberikan surat perintah kerja yang memungkinkan mereka melakukan penambangan secara langsung di wilayah tersebut. Pemberian izin tersebut diduga tidak sesuai dengan prosedur dan tidak melalui persetujuan yang semestinya. Selain melakukan penambangan, beberapa mitra usaha juga diketahui mengumpulkan biji timah dari tambang ilegal. Timah tersebut kemudian dijual pada PT Timah seolah-olah berasal dari kegiatan kerjasama resmi. Kegiatan ini berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2022, sehingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Setelah dilakukan penyelidikan, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan akhirnya menetapkan 10 orang sebagai tersangka yang berasal dari pihak perusahaan dan mitra usaha. Berdasarkan hasil audit, kasus korupsi tata kelola tambang timah ini menyebabkan kerugian negara sekitar 4,1 triliun. Komunikasi bisnis yang tidak efektif berdasarkan kasus tersebut. Korupsi tata kelola tambang timah di Bangka Selatan. Salah satu penyebab terjadinya masalah adalah kurangnya komunikasi bisnis yang efektif. Dalam pengelolaan kerjasama tambang, informasi mengenai proses kerjasama, izin penambangan, dan pengawasan kegiatan tambang tidak disampaikan secara transparan. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kerjasama antara perusahaan dan mitra usaha. Komunikasi yang tidak jelas dan tidak terbuka ini akhirnya menimbulkan masalah serius, bahkan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Seharusnya, dalam komunikasi bisnis yang benar harus dilakukan secara jelas, terbuka, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap kerjasama bisnis harus memiliki informasi yang transparan, prosedur yang jelas, serta pengawasan yang baik agar tidak menimbulkan penyimpangan. Dengan komunikasi bisnis yang efektif, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis secara profesional dan tanggung jawab. Nilai dan pembelajaran dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa komunikasi bisnis yang tidak efektif dan tidak jujur dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan maupun negara. Komunikasi bisnis yang baik harus didasarkan pada transparansi, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan menerapkan komunikasi yang jelas dan etis, perusahaan dapat menjalankan bisnis secara profesional dan menghindari masalah hukum.